Batman hanya guardian angel. Ya kita bukan leader. Leader itu kan pemimpin itu harus dilihat banyak orang. Oke. Simply jawabannya adalah orang Indonesia itu belum layak menjadi pemimpin. Oke. Orang asik bikin IG story, yang dia lupa dia nggak taruh huruf B di depan IG. Big story. Kalau sebagai mentor kamu, gitu, kamu gila apa mau tinggal di Jerman? Kamu tahu sendiri, yang kamu riset, Indonesia dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu akan ada perubahan besar. Oke. Apakah kamu anak muda nggak mau jadi bagian dari perubahan itu? Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya, Budiman Sujatmiko di kelas Inspirasi Budiman. Pemimpin itu dilahirkan atau ditakdirkan? Ini pertanyaan yang usianya sudah ribuan tahun. Tentu saja jawabannya bisa dilahirkan, bisa ditakdirkan, atau mungkin gabungan keduanya. Nah, saya tidak akan baik membicarakan soal pemimpin yang ditakdirkan. Misalnya nih, contoh pemimpin ditakdirkan karena dia anak seseorang atau cucunya seseorang yang kemudian punya privilege, punya keistimewaan untuk kemudian bisa muncul di banyak panggung-panggung publik. Saya akan lebih membicarakan bagaimana jika pemimpin dilahirkan. Nah, rupanya ini bukan cuma kelangenan dan keinginan saya, tapi juga ada anak-anak muda yang usianya jauh di bawah saya, yang juga berkepentingan karena pengalaman-pengalaman hidupnya dan kesaksian yang dilihatnya sebagai anak muda, rupa-rupanya memberinya inspirasi untuk membangun komunitas atau gerakan untuk melahirkan dan pada akhirnya juga terus menempa untuk lahirnya pemimpin-pemimpin. Tentu saja ada baik kriteria. Nah, kali ini kelas Inspirasi Budiman akan diskusi, ngobrol, santai, serius, atau santai sama saja, kita nanti campur-campur saja, dengan Darmaji Suradika. Ya, selamat datang di kelas Inspirasi Budiman, Aji. Ya, selamat, terima kasih Bang Budiman. Ini privilege buat kita diundang ngobrol-ngobrol sama pemimpin seperti Bang Budiman. Oh ya enggak lah, ya kita bukan privilege, diundang saya itu privilege. Saya sering ngomong kayak gini, berteman dengan saya itu nggak ada ruginya. Bermusuhan dengan saya nggak ada untungnya. jadi santai-santai aja. Jadi bukan privilege ya. Untung sih saya nggak yakin kamu akan untung, tapi rugi pasti tidak lah ya. Oke, makasih Haji udah datang ya. Ini anak muda yang usianya 19 tahun lebih muda dari saya. Wah. Ya, lebih muda dari saya. Tadi saya pikir usianya 29 tahun lebih muda dari saya. Ternyata tampak lebih muda. Oke, gini Haji. Ya, saya tahu kamu adalah seorang pembelajar. Kamu belajar banyak hal dan teknik ya, pernah belajar teknik, betul, ya. Betul, belajar ilmu-ilmu sosial, belajar di dalam negeri dan di luar negeri. Terus kok dari semua proses pembelajaran kamu kok bukan ujuk-ujuk ya, kok kesimpulannya aku tidak ingin melahirkan insinyur, aku tidak ingin melahirkan CEO, aku tidak ingin melahirkan sekedar saintis, tapi kamu kok punya cita-cita ingin melahirkan pemimpin. Kenapa ujung-ujungnya ke sana? Boleh diceritain nggak? Iya. Untuk generasimu nih. Oke. Ya karena begini Bang. Untuk kita melakukan sebuah perubahan, itu kan dayanya itu harus dikumpulkan ya Bang. Dayanya dikumpulkan. Betul. Ya, okay. Jadi nggak bisa nih kayak kita itu perorangan gitu ya, berdaya sendiri itu nggak bisa gitu. Karena apalagi perubahan, semakin besar perubahan yang diinginkan, semakin besar daya yang harus diciptakan. Betul, gitu kan. betul. Nah, tanpa adanya pemimpin, daya itu nggak bisa berkumpul, gitu kan Pak. Oke. Jadi dan itu pun yang sebenarnya kalau dulu ya waktu kita
kuliah waktu dan pada saat aku di Indonesia dan juga di Jerman gabung sama PPI. Oh, sempat kuliah di Jerman ya? Sempat kuliah di Jerman. Okay. Jadi tahun 2012 aku lulus 2011 kuliah S1 mesin di ITS. Mesin. Ya, Oke. dari mesin akhirnya ke Jerman 2012. Tuh, tim saya juga ada tuh. Mesin tapi ITB. Oh, ITB. Ya, sama-sama juga kita mesin. sama concernnya juga soal kepemimpinan akhirnya Sama dia. nyasar kali. Iya, oke. Terus. Ya, jadi ya pada saat kita diskusi itu kita sadar gitu ya bahwa sebenarnya kalau tadi kalau di mesin apalagi kalau kita mau melakukan energi besar mekanik gitu kan, berarti energi mekanik yang sangat besar, berarti kan energi potensial, energi yang lain itu harus difokuskan dan akhirnya ditransform menjadi energi mekanik gitu. Iya, oke. Nah, yang bisa melakukan itu adalah leadership. Jadi kepemimpinan. Jadi sebenarnya kan kalau kita belajar semua ilmu kepemimpinan gitu ya, sebenarnya kepemimpinan itu kan ilmu untuk menghimpun daya dan mengelolanya kan. Nah, gitu. Nah, jadi menarik deh soal daya, menghimpun daya. Saya sering diskusi dengan anak saya, perempuan umur 16 tahun. Saya sering mendiskusikan ini sejak umur dia 12 tahun mungkin. Jadi 4 tahun terakhir ini, bahkan mungkin sejak 10 tahun. Soal daya. Saya bilang ke anak saya kayak gini, setidaknya nih ada 3 daya nih kamu harus punyai untuk menjadi pembelajar. Apa ayah? 1 daya tangkap, 2 daya simpan, storage mengingat, ya, mengingat ya. Dan ketiga daya cipta. Yes. Nah, kepemimpinan ini lebih pada fokusnya ke daya yang mana? Menurut kamu? Menarik nih. Daya tangkap, daya simpan, dan daya cipta. Nah, atau ada di tiga-tiganya, saya nggak tahu deh. Ya, sering kali ya Bang, sering kali. Ini waktu aku dulu di kampus pun ikut LKMM gitu ya, latihan dasar kepemimpinan biasanya gitu kan. Yang difokuskan adalah ke daya ciptanya. Oke. Padahal, kalau gini Bang, kalau misalnya balik lagi tadi ke mekanik gitu ya, PLTA itu semakin besar. Saya suka karena kamu orang teknik. Orang teknik ya? Tim saya kebanyakan orang saintis dan teknik. Oh gitu ya? Ya, untuk analisa sosial ya. Oke, tes, monggo. Nah, jadi gampangannya kalau kita punya satu pembangkit listrik tenaga air, semakin besar watt yang ingin dihasilkan, maka bendungannya harus makin besar. Oke. Jadi kan bendungan itu kan storage kan, Bang? Ya, storage, daya simpan ya. Daya simpannya gitu. Dan yang untuk supaya daya simpan itu tadi bisa gede, otomatis kan yang masuk pun juga harus besar. Nah, sayangnya kita di pelajaran kepemimpinan itu hanya diajarkan menciptakannya aja, memimpin, how to manage people. Itu kalau kita belajar buku leadership, kita beli di toko buku lah ya, mungkin 80% tuh menceritakan bagaimana how to manage people. Hilirnya saja ya? Hilirnya aja gitu. Padahal pemimpin itu semakin dia besar tadi ya, semakin idenya besar, maka dia juga membutuhkan tadi yang awalnya itu juga harus makin besar. Storage-nya juga harus makin besar. Awalnya artinya daya tangkapnya harus ambil besar. Energi dari mana begitu, air kah gitu ya. Betul. Sumber airnya air terjun mana, sungai mana, gelombang laut. Betul. Ada juga teman saya juga, tim saya juga dia lagi pembangkit listrik tenaga gelombang begitu ya. Dia di Oxford PhD-nya dan sering bicara tentang kepemimpinan juga. Betul. Kapan-kapan saya kenalkan. Nah, berarti kalau kamu lihat cerita bendungan tadi, kok jadi kamu mesin ya ini? Mesin. Kok seperti orang sipil kamu ngomongnya? Karena saya di ujungnya juga. Oh, di ujungnya ya. Bagaimana memutar turbinnya. Oke. Jadi daya tangkap, ambil airnya, ya kira-kira gitu. Kemudian kandungan bendungannya harus menyimpan besar dan pada akhirnya kemudian dialirkan. Itu sebagai daya cipta, mencipta energi dari situ. Oke. Ini satu metafor yang menarik dari Aji. Saya suka sekali perumpamaan yang dibawa oleh Aji. Nah, pertanyaannya, apakah pemimpin yang hanya sekedar main di daya cipta, itu apa sih resiko yang diterima oleh orang yang dipimpinnya dibandingkan dengan mereka yang membangun kepemimpinannya dari daya tangkap, daya simpan, daya dicipta. Karena gini, seringkali kamu bilang tadi kan, 80% teori-teori kepemimpinan hanya ngomong di daya dicipta. Bahkan dalam praktek politiknya, saya orang politik juga, seringkali memang hanya main di daya ujungnya saja di hilir. Lupa membangun daya tangkap dan daya simpannya.
Ya. Tentu saya punya pengalaman dan cerita-cerita tentang itu, tapi apa yang kamu tangkap sebagai orang muda ya, yang tidak berpolitik praktis kan kamu kan enggak Ya, kan? betul. Yang kamu tangkap secara keilmuan, sehingga kalau dampaknya masing-masing apa, kalau kurang ini dampaknya apa, kurang itu dampaknya apa? Ya, jadi kita di gerakan kami gitu ya Bang, ya mungkin kita bisa share, kita punya Instagram namanya pemimpin.indonesia gitu. Itu Pemimpin.id ya? pemimpin.id, Indonesia itu memang kita mengambil perannya sebagai lembaga pendidikan. Lembaga gerakan pendidikan lah ya? Pendidikan. Gerakan, jadi ya? memang fokusnya ke pendidikan dari leadership-nya. Makanya kita nggak ke politik praktisnya gitu ya Bang. Jadi makanya kita sangat memilih gitu ya, kita bekerja sama dengan misalnya politik atau apa, itu kita benar-benar menjaga. Tapi kita intinya adalah yang kami selalu ajarkan, untuk menjadi pemimpin itu kita harus berdaya untuk memberdayakan. Berdaya memberdayakan. Ini kayak kalau ada di pesawat kita taruh dulu tabung oksigennya, buat kita baru setelah itu baru bisa selamatkan anak-anak kita. Betul. Gitu kira-kira gitu, atau orang yang lebih muda lah kira-kira gitu. Betul. Nah, berdaya tadi yang dimaksud oleh Bang Budiman, daya tangkap tadi ya Bang ya, dan daya simpan gitu ya. Jadi kalau misalnya pemimpin itu tidak suka belajar, ya dia akan stuck di situ-situ aja. Daya belajar itu berarti bagian dari daya tangkap ya? Betul, belajar dari daya tangkap. Dia belajar, dia mentoring, dia bertemu dengan tokoh-tokoh lain, berdiskusi gitu ya, diskusinya diperdalam gitu. Nah, karena gini Bang, sekarang itu ini menarik gitu ya, anak-anak muda sekarang. Jadi aku itu sering menseleksi anak-anak yang volunteer di pemimpin.id gitu ya, dan mereka juga mendaftar gitu. Aku sering ngelihat itu mereka itu di CV-nya gitu ya, ada yang kayak inisiator 9 gerakan. Gitu. Jadi co-inisiator, co-founders gitu. Jadi sekarang itu kayaknya gelar co-founders itu udah banyak banget dan tidak dimaknai gitu. Padahal co-founders tadi yang kita sebut co-founders itu kan daya cipta. Mereka menciptakan sebuah lembaga gerakan gitu. Tapi menciptakannya ini berdasarkan daya tangkap yang dalam nggak sebelumnya. Permasalahan apa yang ingin dia selesaikan, perubahan apa yang ingin dia rubah. Kadang-kadang kayak, oh ya ini kita kumpul-kumpul ya, ini kita mantan aktivis kampus nih gitu. Yaudah yuk kita bikin gerakan baru, bikin dia co-founder apa. Gitu. Tapi nggak dalam gitu. Ini kita benernya ngumpul-ngumpul ini itu. Tapi berarti kamu ikut mazhab pemimpin yang dilahirkan ya? Bukan yang ditakdirkan ya? Kalau saya menganut mazhab bahwa pemimpin itu nature and nurture Bang. Nature and nurture, artinya kalau nature itu mak ceprot lah, tokoh kemudian ditakdirkan anak raja gitu. Pangeran Charles anaknya Ratu Elizabeth gitu ya kira-kira gitu. Tapi itu harus di nurture juga. Nurture dirawat ya. Kalau dirawat tuh bisa untuk siapapun dong, kayak Pak Jokowi orang biasa begitu ya. Betul. Oke, ini menarik kalau kita pakai perumpamaan tadi ya, proses belajar, daya tangkap, daya simpan dan daya cipta. Seringkali kayak gini. Aji ya, kayaknya pengalaman saya, anak muda, saya pernah nge-tweet kayak gini, jika kamu masih muda, jangan langsung mencari sorot kamera, bergeraklah dari pinggiran-pinggiran yang gelap. Betul. Kedua, kalau masih muda, jangan moderat, harus radikal, harus kekeh gitu kira-kira. Seiring waktu kamu berjalan ke tengah panggung. Nah, pertanyaan sekarang, kita ada di era media sosial nih, yang bisa membuat orang bisa populer dalam hitungan detik, ya secara nasional bahkan global, ya kan? Ada godaan untuk orang-orang yang baru muncul langsung ke tengah. Dan itu bahaya banget. Nah itu gimana? Pak, tapi kita juga bisa membantah itu, bahwa itu memang disediakan. Nanti kalau kita mau tahu harus berproses, nanti kita dianggap konservatif, ya kan? Tapi ada fenomena di mana orang bisa langsung ke tengah, di bawah sorot lampu, dan masih radikal pula dengan pandangan-pandangan ekstrim, ya kan? Padahal seharusnya sebelum era media sosial, pemimpin dari pinggir, entah kanan atau kiri, gelap, masih radikal, kemudian berproses, ke tengah dapat sorot lampu kan gitu kira-kira ya. Jadi pemimpin dia, sering waktu menjadi bijak, lebih moderat. Tapi kalau sekarang, kan kamu ada di pojok manapun, langsung lampu tuh ada tuh, jebret. Dan kamu masih dengan gairah, semangat, keyakinan yang berapi-api, dan kemudian no kompromi.
Dan banyak. Dan bukan celakanya, nyatanya mereka dapat expose loh, mereka dapat sorotan loh. Simpati yang luar biasa maupun antipati yang luar biasa, itu sebenarnya resiko. Menghadapi kayak gini, menurutmu, apakah proses melahirkan pemimpin ala-ala pra sebelum media sosial, sebelum revolusi industri keempat masih berlaku nggak? Atau memang ya sudah, seperti itulah, lahir, keras, disorot, dan kemudian menimbulkan kehebohan loh. Betul. Menimbulkan kehebohan loh. Kayak Greta Thunberg. Yes. Anak muda, lebih muda dari kamu. Masih kecil. Radikal dia. Mulai kecil. Radikal, jebret. Viral. Anti global warming segala macam. Dengan pandangan-pandangan yang keras. Saya sih kagum gitu ya. Dapat sorotan berbicara di panggung internasional. Nah ini kan dunia teknologi memungkinkan lahirnya seperti itu. Kamu bagaimana akan dealing dengan itu? Akan berurusan dengan ini? Yang pertama, kita harus menerima bahwa memang itu nature saat ini. Nature saat ini ya. Jadi kita tidak bisa juga bilang bahwa teknologi ini membuat jadi seperti ini gitu. Jadi pertama itu dulu. Nah yang kedua gitu ya, yang perlu kita balance istilahnya gitu ya. Makanya kenapa kami di gerakan kami pun kita mencoba untuk membalance itu adalah oke, sekarang kamu ini ada kesempatan dapat nih panggung gitu ya. Dalam waktu cepat. Dalam waktu cepat. Ya. Tapi please go deeper. Jadi menarik. Panggungnya kita nggak yang ini anak cari panggung. Memang nature-nya anak muda seperti itu. Jangan, nggak boleh. Jadi emang sekarang kita di dunia sosial media memang seperti itu. Tapi please go deeper. Makanya akhirnya kenapa mendalam gitu. Kita agak dalemin gitu. Misalnya gerakan kepemimpinan kami gitu ya. Si A, si B gitu ya, dia founders ini. Tapi kita perdalam gitu. Kamu ujungnya mau kemana sih misalnya? Perubahan apa yang ingin kamu ciptakan? Pertanyaan simpel dulu deh. Iya. Ataukah ini kamu cuma buat senang-senangan aja punya panggung? Gitu. Jadi jangan gitu. Karena makanya tadi kita berdaya dan memberdayakan gitu kan. Kamu bukan cukup berdaya aja. Kalau kamu berdaya aja, dapat panggung selesai. Tapi nggak selesai sampai di situ. Kamu harus memberdayakan. Kalau yang jadi pemimpin nggak boleh sampai di situ. Cukup sampai. Kalau hanya sekedar untuk berdaya diri sendiri, cuma cukup jadi tokoh ya. Benar. Belum tentu jadi pemimpin ya. Belum jadi pemimpin, tapi pemimpin itu melakukan perubahan gitu. Dan ini maka aku selalu ngasih contoh. Kayak hari ini aku pakai kaos Batman gitu ya Bang. Ini bukan nggak ada maksudnya gitu ya. Apa tuh? Ini mungkin menjawab pertanyaannya Bang Budiman gitu. Kalau kita ngelihat dalam filmnya gitu ya, Batman ini itu adalah tokoh yang dia tuh senang kegelapan gitu kan. Dia nggak cari panggung. Bahkan nggak ada yang tahu kalau Batman itu Bruce Wayne gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, ada kata-kata kalau teman-teman pernah nonton film Dark Knight gitu ya, The Dark Knight itu di akhir yang kedua kalau nggak salah, itu ada satu episode yang menarik banget. Aku pernah nge-quote di Instagram aku juga gitu Bang. Apa tuh? Dia bilang pada saat itu orang-orang itu sedang istilahnya kan itu udah di akhir film, orang-orang sedang mengklarify, ada orang yang dibilang hero. Gitu. Si A ini hero Gotham gitu. Nah, itu ada satu polisi yang bilang, "Loh, harusnya kan hero-nya itu Batman, bukan orang ini gitu." Malah si Batman itu yang dikejar-kejar sama polisi yang lain gitu kan. Itu dia tuh. Nah, kata-katanya Batman ini yang menurutku bagus banget. Dia bilang gitu ya, yang dibutuhkan Gotham itu bukan hero, tapi guardian angel. Guardian angel. Jadi malaikat penjaga. Nah, ini yang tadi kata Bang Budiman, melipir dari yang gelap-gelap. Karena dia melipir ke gelap-gelap itu bukan untuk dapat panggung, bukan buat jadi hero, tapi karena memang mereka melakukan itu untuk menjadi guardian angelnya Indonesia. Nah itu yang menurut aku penting diperdalam ke anak-anak muda Indonesia gitu ya. Seandainya pun kalian melipir tiba-tiba dapat panggung, ya itu memang udah takdirnya. Tapi jangan lupakan kalian bukan buat jadi pahlawan. Gitu. Proses itunya. Yes, kita di sini itu buat melakukan perubahan untuk Indonesia, bukan buat panggungnya gitu. Wah. Ini tadi ada satu kata menarik yang disampaikan oleh Aji soal go deeper. Lebih mendalam. Nah, inilah yang saya juga gelisah juga, Aji. Kedalaman ini yang orang sering lupa. Karena sekarang orang lebih cepat terkenal, lebih cepat dapat sorot lampu, tapi juga cepat mati lampunya. Itu karena kurangnya kedalaman itu. Saya mau tanya, sedalam apa yang harus ditempuh seseorang untuk dia sampai pada kesimpulan,
aku sudah sampai pada satu titik di mana aku harus muncul kembali ke permukaan dan menjadi pemimpin. Karena kalau ke dalam terus, lupa muncul, nanti dia jadi filosof. Jadi filsuf ya. Atau jadi begawan, ya kan? Sementara ini kan yang lembaga kamu bilang bukan begawan.id toh, bukan filosof.id toh, tapi pemimpin. Pemimpin menurut saya, menurut aku Batman ini bukan pemimpin nih, gua agak setuju gitu nih. Ya? Karena dia lebih ini. Batman hanya guardian angel. Ya kita bukan leader. Leader itu kan pemimpin itu harus dilihat banyak orang. Harus berani. Harus berani ambil resiko. Banyak berjuang lebih hebat dari Bung Karno dan Bung Hatta, tapi yang mengambil resiko untuk proklamasi kan Bung Karno Bung Hatta. Ya kan? Betul. Dia ambil resiko waktu itu. Betul. Pertanyaannya sampai sejauh mana harus mendalam, kemudian jangan lebih dalam lagi, karena kalau lebih dalam lagi kamu gak akan bisa naik. Maka kamu harus naik ke permukaan untuk menjadi pemimpin. Apa sih yang harus menjadi standar? Atau ada nggak suatu pengalaman yang kamu pernah rasakan standar-standar kepemimpinan bagi seseorang untuk jadi pemimpin dan bagi komunitasnya, bagi bangsanya itu apa yang pernah kamu alami? Oke, mungkin aku menjawabnya dari kalau kita nggak go deeper, dampaknya apa gitu, Bang. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau aku melihat gini, Bang, di permukaan, kalau kita di permukaan aja itu dampak terbesarnya gitu ya, itu bukan hanya dianya itu istilahnya pembahasannya itu nggak mendalam atau dia nggak ngerti dalam gitu ya, tapi yang lebih bahaya sebenarnya, Bang, dari pengalaman kita itu membangun gerakan kita gitu ya, ternyata banyak anak-anak muda Indonesia ini tuh yang kehilangan jati dirinya. Mereka yang tadi bilang mereka lebih banyak butuh healing gitu ya, mereka insecure-nya sangat tinggi, kurang deep talk gitu. Jadi mereka itu, kenapa mereka itu? Karena mereka hanya di permukaan dan tadi sosial media. Apa yang ada di sosial media, ya mereka di takaran itu gitu. Jadi mereka kehilangan gitu. Kalau kata-katanya Rumi kan dia bilang, yang saya takutkan tuh bukan saya mati ketika ajal saya tiba gitu kan. Tapi saya mati sebelum ajal saya tiba. Artinya apa? Dia kehilangan dirinya. Kehilangan relevansinya juga. Kehilangan relevansinya. Dia nggak tahu di dunia ini mau ngapain gitu. Nah, yang bahaya, kemarin saya juga ada diskusi sama salah satu tokoh yang lain gitu ya. Saya bilang, ini anak-anak muda Indonesia, sekarang kita dibilang bonus demografi. Tapi kalau semua anak mudanya atau rata-rata anak mudanya itu nggak punya jiwa, mereka nggak tahu mau ngapain gitu ya. Ya bagaimana kita bisa merubah Indonesia gitu. Orang mereka tahu dirinya siapa aja enggak gitu, Bang. Nah itulah yang tadi aku bilang go deeper. Go deeper bukan hanya artinya kita itu dengan mempelajari hard skill gitu ya, Bang ya. Jadi mempelajari tentang teknik, kedokteran, go deeper, mempelajari tentang kepemimpinan, go deeper. Tapi yang paling lebih kita butuhkan adalah sebenarnya kita ini hidup untuk apa gitu. Ini dalam. Ini dalam kalau ini. Itu jadi dalam menurut aku kalau tadi Bang Budiman jawabannya sedalam apa, paling enggak kita bisa menjawab kita ini hidup itu mau ngapain. Misalnya teman-teman mahasiswa gitu ya, teman-teman misalnya jurusan apa, jurusan politik, jurusan ekonomi. Gampang aja. Ketika teman-teman dapat sarjana, mau ngapain? Jangan jawab cuma mau kerja. Karena kan kalau katanya, kalau katanya Buya Hamka kan kerbau juga kerja gitu kan. Kalau katanya Pramudia Anantatur juga binatang ternak juga bekerja gitu kan. Lebih dari itu gitu. Jadi go deeper-nya menurutku sedalam itu paling enggak gitu, Bang. Jadi seorang pemimpin itu harus punya makna hidup yang melampaui keamanan dirinya kan? Betul, lebih besar daripada sekedar menjawab dirinya. Jadi orang bisa disebut pemimpin, bisa harus bermimpi, punya cita-cita melampaui dirinya, kepuasan dirinya. Filosof juga bisa. Filosof juga bisa, menarik nih. Pendidik juga bisa. Tapi sekali lagi, saya belum menemukan jawaban pada momen apa atau pada titik apa ketika seorang mengatakan, aku harus menjadi pemimpin dan memimpin seluruh proses yang sudah aku pelajari ini. Nah, ini saya masih penasaran pada titik apa. Aji boleh menjawab, kalau saya dari perspektif saya, satu yang menurut saya harus dimiliki pemimpin adalah bukan karena dia merasa lebih pintar dari yang lain, karena pasti ada banyak orang yang lebih pintar. Bukan juga harus, kalau itu cukup jadi guru besar saja, cukup jadi dosen saja ya, pendidik. Kalau sekedar untuk menjadi lebih bijak, ada banyak
itu jadi filosof saja. Jadi filosof aja, betul. Dan ada banyak orang yang Ya. bergelut dengan itu. Ya. Kalau saya kok nangkapnya satu, seseorang untuk menjadi pemimpin bukan karena lebih bijak dari yang lain, bukan karena lebih pintar dari yang lain. Menurut saya harus lebih berani. Ya. Yang paling berani dari Betul. yang lain. Sepakat banget, Bang. Sepakat banget. Kemampuan ngambil risiko. Yes. Ya. Karena tanpa keberanian mengambil risiko tadi, kalau balik lagi ke diskusi kita yang tadi, danau gitu ya, Bang. Danau, Airnya nggak keluar, Bang. Airnya nggak keluar, betul. Selesai aja. Ya dia go deeper, mungkin danaunya makin dalam. Makin dalam. Tapi nggak jadi listrik. Nggak jalan listrik ya. Gitu kan? Ya udah, hanya oke, untuk gitu ya. ya bersenang-senang, Makin gede, orang pemandangan, seneng datang ke danau. adem, betul. ya kayak kita ngobrol dengan seorang filosof Yes, dan atau orang filosof, bijak. benar. Tapi nggak jadi apa-apa Tapi juga. dia tidak menjadi energi. Nah, ini yang mau saya jadi ada sama-sama genangan air nih. Ada genangan air, ada danau, ada bendungan kan gitu ya. Ya, ya. Pemimpin itu bendungan bukan danau, ya kan kira-kira gitu ya. Dia menghasilkan Energi, perubahan tadi. Gitu. ada turbinya. Betul, betul. Tapi gara-gara itu juga ada yang keliru. Nggak ada genangannya, bikin turbin, Iya. udah dimedsoskan, gua udah punya turbin lu. Airnya nggak ada. Airnya nggak ada. Hah? Airnya nggak ada ya kan? Kalau perlu nggak ada airnya dibuat ludah tuh. Tuh, kemudian di zoom in, paling tuh turbin kecil-kecil. Turbin Turbin kecil. kecil, tapi dia nggak bikin danau, dari baliknya suruh ludah, cucu, airnya keluar. Gua ada keluarnya tuh. Udah keluar. Ini juga jebakan di media sosial. Yes. Ya nggak benar, sih? Bang. Itu tadi yang aku bilang, gelar co-founders tadi Ya. makin memperberat lah ya. Jadi kayak Memperberat. co-founder, saya selalu bilang sama ketika aku ngajar di kampus-kampus itu, yang penting itu bukan initiate-nya gitu. Yang penting itu bukan founding-nya. Betul. Yang penting itu change-nya gitu. Change-nya. Jadi founding itu ya semua orang bisa bikin. Setelah ini saya bikin 10 komunitas juga bisa, Bang. Dan kamu bisa jadikan itu cerita. Bisa kamu jadikan itu story dalam CV kamu kan? Betul, betul. Riwayat, jadikan riwayat hidup. Betul. Nah, makanya saya pernah ngomong kayak gini. Orang pasti setiap orang kan berbuat ya, melakukan perubahan apapun. Tapi belum tentu dia jadi pemimpin. Karena paling dia hanya menyusun dan mengumpulkan perbuatan-perbuatan itu hanya sekedar menjadi story ya. Ya. Pemimpin kan menjadi history. Ya. Bukan sekedar menjadi story gitu kan. Ya. History, bukan sekedar kisah tapi sejarah gitu ya. Ya. Makanya saya ngobrol sama teman-teman ini gara-gara era IG story, orang asik bikin IG story, yang dia lupa dia nggak taruh huruf B di depan IG. Big story. Untuk menjadi pemimpin lu harus taruh huruf B di depan IG story, Ya. harus big story jadinya bukan IG Betul. story. Artinya itu jadi history begitu ya. Nah ini tapi tantangan hari ini orang udah IG udah upload di mana-mana cerita-cerita kemudian wah dia layak jadi pemimpin. Yes. Terjadi nggak? Itu. Ya kan? Banyak banget kayak sekarang tuh menjadi pemimpin itu tinggal followersnya banyak gitu ya. Hanya modal IG story, bukan big story kan jadinya. Betul, Ya. betul. Kira-kira lembaga dan gerakanmu apa yang akan kamu lakukan untuk orang jangan puas di IG story tapi menjadi big story. Tapi tadi ya mengolah kedalaman Ya. tadi ya. Ya. Betul. Saya titip deh tadi resiko deh. Ya. Karena gini, Keberanian tadi. keberanian. Ya. Yes. Karena gini, kamu bisa pura-pura cerdas, Ji. Ya. Kamu bisa juga pura-pura kaya. Kamu bisa pura-pura ganteng, kamu make up. Tapi rasa-rasanya satu hal yang nggak bisa dipura-purai di dunia itu cuma keberanian. Benar. Karena itu langsung Kelihatannya. bukan pernyataan, aku berani bukan. Berani itu tindakan. Ya. Terbukti nggak? Nah, menurut aku ini memang selected view. Pemimpin bagaimana juga kan segelintir orang ya, tidak semua Ya, orang jadi tidak pemimpin semua ya. orang. Setiap orang punya kesempatan, tapi pada akhirnya sedikit. Ada nggak di gerakanmu selain pendalaman visi, value, pengorbanan, pengabdian, latihan ambil resiko? Ya. Ini menarik di kisah nyata juga, Bang. Oke, boleh. Jadi dulu aku pulang dari ada dua dalam hidupku gitu ya, yang tadi aku anggap berani untuk aku lakukan gitu. Oke. Yang pertama adalah keberanian aku pulang dari Jerman. Oke. Itu pada saat itu aku itu lagi magang gitu ya, Bang ya, dan ada kesempatan sebenarnya untuk dilanjutkan di perusahaan itu, bahkan mungkin bisa jadi full time di situ. Gitu. Oke. Tapi Perusahaan pada papan lah ya? Perusahaan di Frankfurt pada Oh, saat oke, itu di Jerman gitu. Nah lalu waktu itu aku ada tawaran juga di Indonesia pulang. Lalu aku tanya gitu ya ke bosku dan beliau mentorku juga. Ini mendingan aku di
Jerman atau aku mending pulang aja ke Indonesia karena ini saya baru mulai karir nih di Jerman. Beliau tuh Godaannya tinggi ya. bener, dan pada saat itu saya istilahnya memimpin tim kecil lah ya gitu untuk melakukan riset market untuk Indonesia dan Asia lah gitu. Nah, beliau bilang, "Aji, kamu kan tugas kamu di sini melakukan riset untuk Indonesia," bilang gitu. Kalau saya sebagai bos kamu, ya saya ingin kamu stay Di Frankfurt. karena itu kamu saya kasih kesempatan buat mungkin nanti bisa jadi full time di perusahaan ini. Tapi kalau sebagai mentor kamu gitu, kamu gila apa mau tinggal di Jerman? Kamu tahu sendiri yang kamu riset Indonesia dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan ada perubahan besar. Oke. Apakah kamu anak muda nggak mau jadi bagian dari perubahan itu? Nah, Kamu malah ambil yang nyantai-nyantai aja di Jerman. yang sudah digelar karpetnya ya. Digelar karpetnya dan santai gitu. Makanya akhirnya oke, saya pulang. Oke, Dan terus itu resiko. itu bagus. karir, padahal misalnya aku ke Jerman aku pengen punya karir juga di sana gitu, tapi akhirnya oke, saya putuskan saya pulang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pulang sebagai MT, Bang. Oke. Manajemen training di salah satu multinational company, dan kalau di Teknologi, multinational company, teknologi, besar. energi besar, gaji gede gitu ya, Bang ya. Dan kalau MT di multinational company terutama ya, itu tuh bener-bener dijagain banget karena ini adalah the next leader-nya mereka. Oke. Mereka bener-bener inilah ya gitu, karir itu udah dibangun gitu. Tapi ada satu momen yang akhirnya membuat saya berpikir ulang. Jadi pada saat itu saya dikumpulkan MT itu dia pernah bertemu gitu ya, bertemu dengan salah satu direktur operasionalnya yang di pusat gitu ya. Jadi Perusahaan multinasional tadi. Multinasional tadi yang di Jerman itu, yang di pusat, dia datang ke Indonesia dan bertemu dengan anak-anak muda. Lalu di saat itu saya bertanya gitu, "Pak, ini kan perusahaan ini di Indonesia gitu ya, bukan yang di sana, yang di Indonesia gitu ya. CEO-nya itu masih orang Jerman. Gitu. Oke. Kenapa nggak orang Indonesia?" Gitu. Kamu bertanya gitu? Saya bertanya gitu, Oke. dan kapan gitu. Oke. Simply jawabannya adalah orang Indonesia itu belum layak menjadi pemimpin. Oke. Di situ saya marah gitu. Kopong ya. Ngobong gitu. Jawabannya kopong gitu ya. Wah, kok bisa gitu ya. Kita tidak dianggap layak memimpin bahkan di Di negara negara sendiri. Wah. gitu. Nah, akhirnya itu mungkin tahun 2017, 2018 saya makin makin gelisah gitu ya, Bang. Oke. Kayaknya 2019 saya putuskan saya keluar dari multinational company itu. Yang sudah sangat mapan itu. Sudah mapan itu, saya keluar dan saya bentuklah bersama teman-teman yang lain membangun Gerakan.id ini. Gerakan ini. Karena kami percaya bahwa itu tadi harus ada suatu gerakan yang memang berfokus kepada kepemimpinan. Sama seperti saya waktu kuliah di UGM ekonomi. Gitu ya, Bang. Kalau aku nggak keluar, kapan Indonesia perubahan nih? Nah, kalau aku kuliah nunggu aku sarjana belum tentu juga. Wah, udah aku nggak sabar. Ya, oke lah, itu pilihan resiko. Pilihan resiko. Dan menarik bagi orang yang bisa melihat resiko itu bukan sebagai sebuah ancaman, tapi kesempatan. Ya. Tapi kamu tadi bilang di Jerman, ada nggak momentum di mana di Jerman kamu merasa, karena Jerman saya cukup belajar juga secara Jerman, pembentukan bangsanya. Karena begini, Jerman itu menurut saya adalah bangsa modern ketika Jerman disatukan waktu itu oleh Bismarck, jika tidak keliru. Itu beberapa pemikir-pemikir sosial Jerman seperti Karl Marx, seperti Weber itu mewarnai Karl Marx dengan ide keadilan sosialnya, sosialismenya, Weber dengan rasionalitas birokrasinya, dan kemudian memang Jerman banyak melahirkan para ilmuwan-ilmuwan besar ya, bahkan jurnal-jurnal sains terkemuka awal abad 20 kan bahasa Jerman, lingua franca yang instead of Inggris gitu ya. Hanya kemudian karena ada hit kalah perang dan macam-macam terpuruk ya. Tapi artinya gini, ini Jerman ini kan bangsa yang kelahirannya sebagai bangsa modern itu betul-betul kayak bareng dengan ilmunya, ilmu sosialnya, sosiologinya, ekonomi politiknya, filsafatnya, betul, tekniknya, sains murninya, fisikanya juga. Jadi mereka bangsa ini lahir menjadi bangsa modern bersatu karena ada filsafat, ada ekonomi politik, ada teknik, ada sains murninya, ada matematikanya. Ini kan bangsa yang dilahirkan oleh sains. Saya punya mimpi Indonesia kayak gitu. Saya punya mimpi Indonesia dibangun dengan kebangkitan ilmu-ilmu humanera, sosial maupun juga tekniknya di Indonesia. Saya punya mimpi seperti itu. Apa yang kamu temukan di Jerman yang kemudian membedakan dengan kenyataan di kita ini?
Wah, banyak banget Bang. Tapi sebelum menjawab itu, Oke. aku ingin menyemangati anak-anak muda Indonesia Ya. buat tadi keluar Indonesia, belajar dan kembali. Oke. Kenapa? Karena aku belajar di bukunya Pram ya Bang, itu ada satu bagian yang bilang dulu itu ternyata orang Indonesia itu sebelum merdeka ya, itu 90%-an lah ya, itu nggak tahu negara merdeka Bang. Tidak Jadi tahu apa itu arti merdeka. Apa itu artinya merdeka? Jadi ketika ditanyakan negara itu apa? Ya seperti ini, di bawah penjajahan. Lalu siapa yang mengenalkan bahwa ada loh negara namanya negara merdeka? Itu adalah orang-orang yang pernah belajar di Belanda ataupun di negara lain dan Betul. mereka pulang menceritakan. Betul. Kalau buat anak mudanya mungkin guys, di sana gitu ya, ada loh negara yang rakyatnya bisa menentukan kehidupannya sendiri. Gitu. Memilih pemimpinnya sendiri. Memilih pemimpinnya sendiri, nggak kayak kita gitu. Nah, mulailah akhirnya di situ kan akhirnya ada pergerakan dan sebagainya. Benar. Gitu, Bang. Nah, jadi sama nih. Oke. Sekarang gitu kalau aku ngelihat sejarahnya anak-anak muda sekarang gitu ya. Ketika kita bilang, guys, ada loh negara namanya negara maju gitu. Oke, bagus. Itu orang Indonesia masih nganggapnya kayak bukannya negara itu kayak Indonesia sekarang gitu ya. Bukannya pemimpin itu ya udah kayak sekarang gitu. Ada korup-korupnya dikit ya udahlah. Ya emang bukannya kayak gitu ya namanya pemimpin gitu kan. Nah, ini yang menjawab jawabannya Bang Budiman gitu ya. Jadi ketika aku di Jerman, Oke, gimana tuh? tahun 2012 benar. Itu pada saat itu lagi booming-boomingnya, banyak-banyaknya pemimpin yang muncul dari society lah ya. Di Indonesia Di ya? Indonesia. Oke. Gitu. Jadi pada saat itu kan ada Pak Ridwan Kamil misalnya, Pak Jokowi juga lagi pada saat itu lagi Iya, naik, betul. Bu Risma dari Surabaya, Betul, gitu ya, betul. Pak Ganjar dari Jawa Tengah. Jadi mulai banyak tokoh-tokoh yang muncul gitu ya. Nah, terus saya dengan bangganya, dengan senangnya saya cerita ke teman-teman orang Jerman gitu. Wah, Waktu di Jerman. waktu di Jerman, Indonesia keren nih. Pemimpin-pemimpinnya keren gitu ya. Ini pemimpin-pemimpinnya hebat nih. Ada Ridwan Kamil, ada Bu Risma gitu ya. Ini keren gitu kan. Terus mereka tanya, oke. Gimana kerennya? Ceritakan gitu kan. Saya bilang, iya mereka itu peduli rakyat, transparan gitu kan. Mereka profesional gitu Sebagai kan. pejabat publik. Profesional sebagai pejabat publik gitu. Mereka kerja gitu kan buat rakyatnya gitu kan. Terus mereka nungguin gitu. Oke, terus bagusnya di mana gitu. Saya terus baru ngeh gitu. Loh, apakah itu bagus? Bukannya itu bagus ya gitu. Kata mereka lah, bukannya emang tugasnya pemimpin itu ya gitu. Jadi itu nggak istimewa-istimewa amat ya? Istimewa banget gitu. Jadi ternyata konsep mereka untuk leaders gitu ya. Dan ini makanya aku selalu ceritain gitu, guys, di sana gitu ya, ada loh satu society yang menganggap pemimpin itu kayak gini tuh udah wajar buat mereka. Gitu. Nggak keren. Nggak keren. Pemimpin yang bekerja, pemimpin itu ya itu memang itu seharusnya. Tugasnya apalagi pemimpin publik kan dibayar sama rakyat ya memang harus seperti itu. Jadi yang dianggap keren ya gimana mereka meningkatkan ekonomi dari kotanya, bagaimana bawa kotanya masuk ke UNESCO misalnya gitu ya, menjadi kota dengan penumbuhan ekonomi tercepat di dunia gitu. Atau mereka inflasinya atau mereka melahirkan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kayak apa perusahaan-perusahaan brand-brand ternama gitu. Nah, itu yang dianggap sebagai pemimpin yang sukses gitu. Nah, jadi standarnya beda ya. Standarnya jadi beda. kalau kita standarnya keren loh, anakku itu bisa diterima di sekolah negeri. Iya. Udah orang mikir apa kerennya ya? Apa kerennya gitu. Apa keren bisa terus sekolah negeri? Iya, dan apa yang bisa dilakukan dengan kecuali kemudian setelah itu dapat jadi bintang kelas kira-kira itu, juara kelas barangkali. Olimpiade matematika, olimpiade sains gitu kira-kira ya. Oh, jadi ini soal standar ya. Benar. Nah, itu aku pelajarinya dari Jerman yang kata Bang Budiman gitu ya, bahwa bangsa ini kenapa bisa melahirkan pemimpin yang seperti itu ya, karena mereka percaya sama sains dan teknologi, mereka berpikir dalam dengan filosofinya gitu kan, dan mereka membuat sistem meritokrasi yang berjalan dengan baik, sosialnya juga berjalan dengan baik gitu Bang. Udah, barusan Aji ngomong sesuatu nih yang menurut saya akhirnya keluar juga istilah meritokrasi. Ya. Ini persis yang sedang saya dalami dan prihatinkan juga. Saya tentu saja dulu berjuang untuk demokrasi dengan teman-teman ya, generasi kami tahun 90-an. Tapi kita juga sadar bahwa satu bangsa tidak akan maju sekedar dengan demokrasi. Betul Bang. Ya. Kalau sekedar demokrasi, popularitas siapapun asal populer terpilih, ya kan? Tapi saya juga sejak awal percaya sih bahwa satu bangsa selain demokratis, dia harus meritokratis. Ya kan? Ya. Saya pikir ini yang
persis kamu temukan dan ini akan saya bahas dengan kamu nih. Ya. Meritokrasi artinya sebuah sistem di mana mereka yang berprestasi, mereka yang berkompeten, ya, mereka punya keahlian, mereka punya jejak bagus itu dipilih bukan sekedar karena populer. Betul. Tapi populer itu adalah satu modal, kuantitatif juga harus ada modal kualitatif yaitu keahlian, kompetensi, visi, rekam jejak segala macam. Nah, menurutmu bagaimana kita harus meyakinkan kalau kamu ingin melahirkan pemimpin dari gerakanmu ini mengenalkan meritokrasi. Karena meritokrasi kan bukan soal manusianya. Sistem secara keseluruhan. Kamu bisa menciptakan 900 manusia baik dalam 1000 komunitas, 1000 masyarakat, 1000 orang. Artinya 90% masyarakatnya baik. 90% masyarakatnya mampu. 10% kurang mampu. Tapi kalau sistemnya tidak meritokratis, maka bukan yang dari 900 atau 90% itu yang akan bisa menjadi pemimpin, tapi yang 10% yang terburuk lah yang mau jadi pemimpin. Toh 10% itu akan dipilih oleh mayoritas nanti kan? Kalau meritokratis kan seharusnya diambil dari yang 90 saja. Nah, bagaimana supaya selain demokratis, antara yang 10 tidak mampu dan 90 yang mampu itu sama haknya, tapi juga meritokratis agar peluangnya bukan haknya ya. Peluang yang disediakan sistem adalah prioritas ngambil yang dari 90. Itu gimana tuh melahirkan itu? Ya, menjawabnya mungkin pertama dengan framework dulu ya Bang ya. Kita contoh dari negara terdekat kita gitu yang sudah berhasil melakukan meritokrasi. Kita kasih contoh misalnya Singapura lah ya Bang. Oke. Kenapa sih Singapura itu bisa kayak gitu kan? Karena tadi kalau berbicara framework, ada satu buku namanya judulnya Dynamic Governance, mungkin Bang Budiman pernah baca ya. Dynamic Governance itu di dalamnya simple. Pemerintahannya itu dia harus menghidupkan 3 hal. Pertama, think again. Habis itu dia think across. Jadi dia mikirin lagi gitu ya. Habis itu yang terakhir itu adalah think future. Jadi dia berpikir ulang, pikir lintas sektor sama berpikir masa depan. Think ahead. Jadi think buat masa depan. Jadi think again, think across, think ahead. Pikir ulang, pikir lintas sektor dan berpikir untuk masa depan. Oke. Nah, balik lagi gitu. Kalau kita ngomongin harusnya gimana dan kita membahasnya harusnya kan sistemnya gitu ya. Maka itu akan selesai diskusinya Bang. Kita nggak punya aksi. Karena sistem itu harusnya pemerintah. Iya dong. Gitu kan. Perundang-undangannya. Oke, good things gitu ya. Kita menyuarakan itu supaya pemerintah berubah. Oke. Tapi kita juga harus berpikir yang kita bisa lakukan dari diri kita apa supaya itu bisa terjadi gitu. Nah, kalau aku baca tadi bukunya Pak Hatta gitu ya, beliau bilang kalau sebenarnya mau mencapai cita-cita yang besar itu satu senjata paling utama adalah pendidikan. Harus itu. Wajib. Bukan hanya pendidikan artinya kita itu tadi ya meminta pendidikan Indonesia lebih baik, tapi Bung Hatta jelas-jelas di situ menulis bahwa pendidikan yang utama adalah mendidik diri kita sendiri. Jadi mulainya kitanya harus terdidik dan semakin terdidik dari hari ke hari. Setelah itu nggak cukup sampai di situ, tapi beliau juga bilang setelah kita terdidik, kita juga mendidik, kita ngajar. Nggak usah banyak-banyak deh. Kita misalnya ya gini sekarang ada podcast kan? Ya, podcast sekarang memungkinkan kita kemana-mana. Kita sharing ilmu pengetahuan kita berdiskusi dengan lingkaran sekitar kita bikin mentoring group yang kecil-kecil, nggak peduli harus besar gitu ya, yang penting kecil, yang penting ngajar. Jadi akhirnya makin banyak lagi orang-orang yang tadi ya tercerahkan gitu. Nah, ketika suatu saat aku sih yakin gitu ya, ketika kita rutin melakukan ini gitu ya, orang-orang seperti Bang Budiman dan juga tokoh-tokoh yang lain rutin ngadain kayak gini Bang gitu, maka dengan sendirinya society kita akan rata-ratanya jadi yang tercerahkan tadi gitu Bang. Amin. Dan akhirnya rata-rata jadi meritokrasi, bukan hanya yang 90% tadi yang cuma dipilih sama 10% dan 10%-nya yang buruk lagi gitu. Jadi akhirnya enggak. Karena terus terang saya sebagai orang politik yang terjun ke politik praktis yang tentu saja orang politik harus kekuasaan kan ya, kepemimpinan ya. Terus terang aja saya agak sedih. Dulu waktu saya SD, saya menganggap politik itu mulia loh, keren loh. Ketika semua orang nggak berpikir politik, waktu siapa yang berpikir politik? Saya SMP aja saya mikir gimana cara saya harus. Saya SD udah ngelihat Bang Budiman di TV loh Bang. Iya. Saya SD Bang Budiman udah reformasi. Iya artinya gini, saya anggap politik itu keren, suci dan mulia. Tapi terus terang setelah demokrasi yang kita perjuangkan bareng-bareng, yang kita inginkan bareng-bareng,
kok politik kayak tempat pembuangan, bukan pembuangan. Mereka tidak sukses di bisnis, mereka yang tidak sukses di akademi, mereka tidak sukses di sini, udah ke politik saja. Atau yang punya popularitas, dia masuk politik aja. Ini kan jadi kayak politik loh, kok jadi tempat apa namanya, cadangan, kelas cadangan gitu ya. Padahal menurut saya itu adalah tempat yang paling mulia, kamu bilang tadi, kepemimpinan dan politik ya, ngumpulin daya-daya ya. Kalau kamu hanya sekedar menjadi kalau kamu hanya sekedar daya tangkap, kamu jadi filosof, jadi fisikawan, jadi kimiawan, jadi computer scientist ya. Daya tangkap, mungkin kamu akan menjadi sekedar jadi manajer barangkali. Betul. Kalau sekedar di daya simpan ya, maaf ya. Kalau di daya cipta, ya kamu sekedar menjadi manajer atau tokoh. Tapi ternyata kan kepemimpinan kan tiga-tiganya. Ya kan? Betul, Bang. Di tiga-tiganya. Ini yang menurut saya, kan artinya kita harus kuat di daya tangkap, kuat di daya simpan, dan kuat di daya cipta. Ini yang saya pikir saya titip nih ke pemimpin.id nih ya, untuk menggelorkan itu terus. Go deeper pastinya, tapi tahu momentumnya untuk muncul ya. Betul. Saya senang sekali ngobrol, dan mudah-mudahan ini juga bagi para viewers kelas Inspirasi Budiman. Kelas Inspirasi Budiman bukan dimasukkan sebagai forum yang tentang Budiman saja, enggak. Saya punya pengetahuan terbatas, pengalaman terbatas. Saya justru ingin dengan pertemuan saya dengan Aji obrolan ini menginspirasi kita semua bahwa jadilah pemimpin, dan saat dari pemimpin bukanlah yang tercerdas di komunitasnya, bukanlah yang paling bijak di komunitasnya, tapi yang paling berani di komunitasnya. Untuk bisa think again, berani mengoreksi pemikiran kita anggap benar. Itu keberanian juga loh. Think again, bener nggak ya? Betul. Berani think across. Apa? Aku punya keahlian ini, tapi bukan aku kita juga yang paling benar. Gitu. Bukan kita yang paling benar. Barangkali ada hal-hal yang lain. Ada hal-hal yang lain. Kesana nih. Kemudian think ahead. Punya imajinasi, punya daya cipta gitu ya. Ya, saya kira ini penting banget ya. Kalau saya sih punya ada rumus. Kamu kalau think again, think across, think ahead, saya punya 3 level untuk kepemimpinan. 1 level ekstensi. Dunia harus tahu gua ada. Pada akhirnya kemudian naik ke level lebih tinggi lagi. Level toleransi. Gua harus tahu bahwa dunia itu ada, yang lain juga ada. Toleransi. Sehingga bisa collab gitu ya, bisa kolaborasi. Pada akhirnya ke level hegemoni. Aku tahu dunia lain ada, dan dunia juga harus tahu aku ada, tapi akulah yang mewarnai. Itulah pemimpin. Level hegemoni. Siap. Gitu ya. Dan itu mudah-mudahan sukses lah ya. Jadi jiwanya kita semua ya, Bang. Ya, oke. Thank you. Pasti akan ada seleksi sejarah, ya. Seleksi oleh sejarah baru satu election. Election itu hanya ujungnya aja. Seleksi sejarah itu proses daya tangkap, daya simpan, daya cipta, dan think again, think across, think ahead, eksistensi, toleransi, hegemoni. Ya, sukses ya untuk pemimpin.id-nya ya. Kita akan bertemu lagi ya. Oke. Itulah obrolan saya dengan Aji, penggagas dan inisiator dari pemimpin.id yang sudah membuktikan bukan karena dia yang paling cerdas, bukan karena dia yang paling bijak, tapi dia sudah menunjukkan dia paling berani untuk keluar dari kemapanan dan keluar dari kepompong tempat pekerjaannya dan berpikir ke depan. Saya harap viewers juga akan berani melakukan hal yang sama. Sampai jumpa di kelas Inspirasi Budiman berikutnya. Ya, Thank you, Bang. Thank you, Bang.